Iya, termasuk saya sendiri. Ya, Aha. semoga kita makin kompak. Karena semua tuh berawal dari kekompakan kita. Gimana caranya kita ngebangun band itu biar lebih maju, gimana caranya kita ngebentuk band itu biar lebih dikenal sama banyak orang. Kan awalnya dari kompak tuh. Nah, makanya Indah di sini pengen banget kita tuh kompak, kita tuh jadi lebih better lah dari sebelumnya gitu. Kayak on time gitu. Ya pokoknya kita klopin lagi lah. Ya, pokoknya kita lebih kompakin lagi. Biar kita bisa buktiin ke mereka kalau kita bisa lebih maju daripada yang lain. Wih, mantep banget ya, keren banget. Wah, Indah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi di Mr. Bean. Seperti biasa, ya. Gimana nih kabar kalian semua? Ditambah lagi, ya kita udah sekarang menjalani PSBB tahap kedua ataupun gelombang kedua. Ya, gue buat video nih biar makin males aja lah, lo ya di rumah aja nggak usah keluar-keluar. Taatin protokol yang sudah ada, jaga kesehatan. Walaupun kalian pergi kemana-mana, ya pakai masker dan cuci tangan. Itu teman-teman. Oke, balik lagi di Wallace ya. Wawancara orang langsung dan eksklusif, teman-teman. Jadi, sebelum kita tanya-tanya siapa bintang tamu kita ini, ya, kita agak sedikit ada permainan dulu nih, Mbak. Oke. Oh ya, boleh. Tapi boleh tahu nggak sih namanya siapa? Kenalin, nama aku Indah. Indah apa nih? Indah, Doris Indasari. Dari Indasari. Ya. Oke. Sebelum kita tanya-tanya, siapa sih Bang di samping lu ini, Bang? Siapa sih? Kok manis banget kayaknya ya? Oke, nanti kita lebih kenal dia lagi lebih dalam. Oke. Chris, biasanya di Mr. Bean ada sedikit game. Ya. Itu namanya Truth or Dare. Nah, jadi sebelumnya Doris tahu nggak main ini? Tahu. Tahu ya, tahu lah game ini ya. Nah, jadi enaknya gue manggil lo apa sih sebenarnya? Enak Doris atau Indah apa gimana sih? Terserah, suka aja. Cuma biasanya kalau lagi, maksudnya kalau di musik sih aku biasa dipanggil Indah. Indah ya. Oke, berarti kakak manggil kamu Indah aja ya. Oke, jadi seperti biasa teman-teman, kita main Rode. Dan kamu ambil 2 kartu, kakak bakal ambil 2 kartu, dan kartu yang kamu ambil itu kamu kasih ke kakak. Dan kakak nanti kasih kamu gitu. Kita tukeran kartu gitulah. Oke, silakan. 1 aja nih. 2. Oh, 2 ya. Oke, 2. Oke, silakan. Iya, 1. Oke, itu ya. Oke, dan kakak ambil 2 ya. Oke. Yuk, tukeran yuk. Nah, nih untuk kamu. Oke. Game yang pertama truth ya. Dari kakak duluan untuk kamu. Jadi itu untuk kakak. You know? Iya. Paham? Oke. Truth untuk Indah. Pernah nggak deketin temennya pacar? Dan siapa namanya? Kalau memang ada. Ini truth ya. Deketin temennya pacar? Enggak sih, enggak pernah. Enggak pernah. Temennya pacar? Oh, enggak pernah. Enggak pernah ya. Enggak pernah. Aman berarti ya? Aman banget. Oke. Dan truth kedua ya teman-teman. Apa nama mantan di HP lu? Ada nggak mantan? Ada mantan nggak sih? Gue apa sih nomornya? Berarti lu tipe yang abis pacaran memang lu blok gitu ya? Bukan diblokir sih, lebih tepatnya ya udah aku saja karena ya buat aku nggak penting. Wih, jadi mantan nggak penting ya? Wih, susah. Oke, silakan itu bakal. Terus ya. Oke. Sebutin nama temen lo yang lebay banget kalau update status. Oh, ada. Siapa? Ada. Rama Eka Putra. Itu lebay banget ya. Lebaynya gimana tuh? Lebay banget lah kalau upload sesuatu ataupun upload apapun itu kayak berlebihin kayaknya wow gitu, halu lah. Oh gitu. Apa ada orangnya di sini? Enggak sih, enggak ada. Ya, dia kalau dia lihat hai Ram, udahlah stop alay dulu ya. Oke. Satu lagi ya. Barang apa yang terakhir lo beli tapi istri atau pacar nggak tahu? Oke, terakhir gue beli sama mantan gue yang dia nggak tahu, gue beli vape ya. Dia nggak tahu dia nggak tahu gue beli vape karena dia nggak suka ngeliat gue nge-vape. Oh gitu. Oke sih udah aja sih. Oke udah aja. Oke teman-teman, itu tadi ya permainan food order sama Indah. Dan seperti biasa teman-teman, gue bakal bacain berita
yang lagi hangat-hangatnya, lagi ya asik untuk dibahas ya. Yang pertama adalah usai viral omset Odading Mang Soleh dari 500.000 jadi 10 juta per harinya. Gila nggak sih? Ini menurut gue gila banget ya. Nah, jadi lanjut berita kedua ya teman-teman. Pasha Ungu rilis album solo bertajuk Di Atas Langit. Wih, keren banget ya buat Kak Pasha Ungu. Selain dia dulu ex dari anak band, dia menjabat sebagai wali kota dan kini dia lagi ngeluarin album terbaru, album solo ya, bertajuk Di Atas Langit. Ngomongin soal anak band nih, ya teman-teman, gue udah kedatangan salah satu dari personil band dan alangkah baiknya dia aja deh yang kayaknya ngasih tahu siapa dia. Wah, menurut Indah sendiri, Indah, menurut pandangan Indah sendiri gimana nih Kak Pasha Ungu ini rilis album lagi nih, gimana nih? Ya keren sih, cuma mungkin karena kan sebelumnya kan dia memang udah jadi penyanyi Ya, sih ya. penyanyi banget. Kita tahu kan dia Ungu loh, siapa yang nggak tahu siapa Ungu? sih yang nggak kenal gitu ya kan? Bener banget. Lagu-lagunya aja itu banyak banget Banyak kan. banget ya, masih mengenang lah ya di kita semua, di anak-anak Terus sekarang muda. dia ngerilis lagu baru lagi. Keren gak sih? Keren ya? Keren banget. Keren banget ya? Iya. Oke, jadi Indah, sebenarnya Indah ini siapa sih Indah? Siapa sih Indah? Aku siapa? Jadi teman-teman, Indah ini adalah salah satu personil band. Kalau boleh tahu nama bandnya apa sih Indah? Nama bandnya adalah Isiki Band. Isiki Band. Ya. Oke, Isiki Band ini tersendiri ini dari mana sih asalnya? Asalnya ya dari Lampung, dari Bandar Lampung kita ini ya. Iya. Oke. Dah, kalau boleh tahu nih, untuk Indah sendiri gabung di band Isiki ini udah berapa lama sih? Kita ngebentuk band ini belum lama sih, baru setahun juga belum nyampe, ya setengah tahun lah ada. Setengah tahun aja ya, setengah tahun. Untuk single-singlenya sendiri, sudah berapa single nih yang kita keluarin? Untuk sekarang baru 2 sih. Baru 2? Iya. Oke. Itu dari 2 lagu itu yang hits yang mana? Yang sering didengar? Yang pertama sih, yang lebih meledak ya? Lebih meledak yang pertama. Kalau boleh tahu apa sih judulnya? Judulnya Setengah Mati. Setengah Mati. Boleh nggak nyanyiin rapnya dikit aja? Aduh. Rapnya aja deh. Coba rapnya aja deh. Coba. Setengah mati aku pertahankan rasa cinta ini hanya untukmu. Untuk saat ini aku titipkan rasaku kepadamu. Cukup sampai di sini. Wih, keren banget. Gak salah-salah nih ya. Oke, dah. Lu berarti sekarang udah jadi anak band ya? Di luar anak band, sekarang kesibukan Indah sendiri apa? Untuk sekarang, aku mahasiswi di salah satu kampus ya. Oke, kalau boleh tahu kampusnya mana? Aku kuliah di Dharma Jaya. Di Dharma Jaya, ngambil jurusan? Jurusan komputer. Iya. Untuk semester sendiri kita semester berapa Nda? Semester 3. Cuma semester 3 ini belum masuk. Oke, masih daring ya, kuliah online? Enggak, maksudnya masih libur, mau masuk ke semester 3. Oh, ini masih libur. Iya, benar. Dah mulai hobi ngeband atau mulai dari nyanyi itu sendiri, Indah sejak kapan sih? Sebenarnya kalau misalnya dibilang suka nyanyi dari kapan? Kalau nyanyi tuh dari kecil tuh memang udah hobi banget. Karena dulu sebelumnya bokap dulu waktu muda dia musisi. Jadi mungkin papa musisi. Iya, musisi. Kalau boleh tahu musisinya dalam apa nih? Dia vokal kah atau memang papa memang pemain musik? Random sih, dia bisa main gitar, terus vokalis juga. Dulu waktu dia masih zaman muda sih. Oke, jadi suka ngeband gitu. Darah seni itu mengalir ke kamu. Ya mungkin kayak gitu. Kalau boleh tahu Indah ini anak berapa sih? Aku anak ketiga. Dan kakak-kakaknya juga musisi? Enggak sih. Berarti cuma mereka bisa nyanyi aja. Kalau buat kayak terjun ke dunia musik gitu kayak manggung segala macem enggak. Cuman aku aja dia. Cuma Indah aja ya. Iya benar. Dah mulai kamu tertarik gue pengen masuk band lah. Itu sejak kapan sih? Kalau buat niatan masuk ngeband itu udah lama.
Tapi nggak ada yang netep gitu. Oke. Bandnya selalu random sama Oke. teman-teman SMA. Paling ngebentuk band tuh karena cuma kita mau lomba doang, lomba wakilin sekolah. Terus kayak misalnya mau iseng nih ikut lomba umum, baru kita ngebentuk band lagi. Kadang juga ngacak kayak misalnya ini jadi vokalis nih, nanti nyari teman yang drummer, nyari teman yang Oke, memang random lah ya. Iya random, enggak baru inilah yang memang benar-benar netep. Sampai kita bikin nama itu baru ini gitu. Oke, berarti emang dari zaman kamu sekolah memang sudah bakat kamu di situ ya, nyanyi, pengen nyari masuk band, hobi lah ya. Iya benar. Ya rental kesana kesini pasti, ya kan? Iya gitu. Ya gitu kan. Oke. Dah, lu emang sendiri nggak minat jadi model? Gimana ya? Kan hobi, lebih ke hobi sih. Lebih ke hobi, berarti memang benar-benar hobi lu nyanyi. Iya hobinya gitu dari awal nyanyi. Ya skill aku di situ ya, kenapa kita nggak di situ aja? Oke, benar banget sih. Terakhir launching lagu baru ya kalau nggak salah ya? Iya, lagu baru. Lagu baru ya, benar. Lagu baru. Itu lagunya apa? Judulnya apa sih? Judulnya Cuma Kamu. Cuma Kamu. Ya, Cuma Kamu. Oke, untuk video klip sendiri kita tag di mana sih? Di Jakarta kemarin. Di Jakarta kemarin. Yang Cuma Kamu kita ambil di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Dah, kalau kakak boleh tahu nih, Indah sendiri di dalam Isiki Band ini, ya. Sudah konser di mana aja Ji? Untuk Isikinya sendiri. Untuk Isikinya. Udah pernah konser di mana aja? Karena kita juga ngebangunnya kan belum lama nih ya. Oke. Setelah kita benar-benar misalnya udah patenin ini loh kita Isiki. Terus tiba-tiba ada pandemi. Oh, nah, berarti lagi awal-awal dong. Iya, maksudnya masih awal-awal. Jadi itu yang bikin kita bentrok gitu ya. Bertabrakan miss gitu ya. Jadi lu jadi untuk semua yang nyuruh kita buat ngisi itu kayak di-cancel semua. Di-cancel karena semua. Pandemi ini semua. Oke. Untuk emang kalian nggak mau nih untuk ngajuin diri untuk tampil-tampil di kafe-kafe? Kita sempat ngajuin, cuma ya kembali lagi ke pandemi karena sekarang lagi. Ya sulit lah ya, sulit untuk jadi anak band yang sulit ya. Ya, itulah salah satu keluhannya. Jadi pengen banget nih ya launching, manggung di mana-mana. Siapa yang nggak pengen, kan sekalian promo juga. Ya, benar banget sih. Tapi kalau untuk media platform sendiri, kalian sudah ini belum? Sudah promosi belum sih? Udah promosi. Sudah, di mana aja sih kalau boleh tahu? Kemarin kita di Bandar Jaya juga udah. Tuh di Bandar Jaya di Lampung Tengah? Di Lampung Tengah. Lampung Tengah, terus? Di Jakarta juga kemarin sempat juga. Sempat kita promoin juga. Ya. Gimana tuh menurut teman-teman terdekat dari Indah ya? Indah sendiri ngeliat Indah sekarang udah jadi anak band dan lagunya juga yang kakak pribadi dengar memang asik lagunya dan memang hangat ya untuk dibicarakan band kalian ini. Karena dari lagunya sendiri memang kena banget lah di anak-anak muda zaman sekarang. Gimana nih? Sebenarnya kalau buat nyanyi, teman-teman itu udah nggak kaget lagi kalau udah nyanyi gitu. Misalnya kayak bukan nggak masalah sih sombong ya. Maksudnya bukan sombong sih. Maksudnya mereka udah paham gitu loh. Oh, Indah gitu nyanyi gitu. Cuma kalau misalnya kayak ngeband gini nih, segini. Sampai kemarin kita ngambil tag video di Jakarta tuh kemarin. Ya mereka sempat nanya-nanya sih, oh udah gini ya gini, congrats gitu. Lebih rame aja gitu dari sebelumnya. Sebenarnya memang biasa aja sih kayak oh Indah nyanyi gitu. Oh Indah ngeband, mereka nggak kaget kalau Indah ngeband karena sebelumnya juga memang kan teman-teman udah tahu kalau Indah ngeband. Nah ya sekarang ini aja mereka kayak lebih congrats ya gitu, lebih dikit aja. Keren banget. Untuk Isikinya sendiri nih. Setiap band itu kan pasti ada kiblatnya atau panutannya sendiri. Ya, untuk Isiki sendiri panutannya kemana? Kiblatnya kemana? Arahnya kemana sih? Kalau kakak boleh tahu? Genrenya ya? Genrenya lebih ke kayak Geisiata, kayak Pierata, apakah? Iya sih, lebih ke Geisia sih. Lebih ke alternatif Geisia. Sih. Oke, alternatif ya. Iya. Al genre berarti. Iya benar. Berarti nggak patokan gue harus kayak gini gitu kan? Iya benar banget. Enggak. Oke. Untuk harapan dari Doris sendiri. Doris lagi sih teman-teman gue manggil. Gak apa-apa, Doris Indah semuanya dipakai. Dipakai ya. Ya, mau panggil Sari juga mau. Gak apa-apa ya. Kalau cinta boleh nggak? Kalau cinta? Cinta nanti deh. Ya teman-teman bercanda ya teman-teman biar mencairkan suasana aja. Tuh, kalau boleh tahu nih dari Doris sendiri. Doris emang asli Bandar Lampung kah? Aku asli Bandar Lampung. Cuma lahirnya nggak di Bandar Lampung. Oke,
Asli mana tuh kalau boleh Aku lahirnya di Medan. Terus pas Horas. mau masuk sekolah terjun deh ke Lampung. Terjun ke Lampung. Iya, Oh, bener pantes, Lampung. pantes ya teman-teman. Dari suaranya yang udah bagus. Memang rata-rata nih ya. Anak Medan tuh memang suaranya bagus-bagus ya. Kak Judika, tuh, bagus keren banget. Ya, Pokoknya terima sukses kasih. deh buat kawan-kawan di sini Amin. sendiri. Nah, harapan dari Indah sendiri nih ya, Hmm. di Isiki apa tuh? Harapannya Di Isiki. di Isiki ya. Mhm. Yang pastinya yang paling utama-utama ya, Oke. makin maju sih. Amin. Itu yang Aha. utamanya. Makin maju, Oke. makin dikenal sama banyak orang, Iya, makin amin. banyak peminatnya. Itu yang paling utama sih. Yang paling utama. Ya. Terus harapannya satu nih. Oke. Kompak. Kompak ya. Oh berat. Ya. Kayaknya ketika lu ngomong kompak itu memang agak ini ya, agak ragu. Kenapa sih kalau boleh tahu? Enggak, sebenarnya gini nih. Oke. Adakah ya memang sih ya teman-teman nggak bisa dipungkiri juga ya Ya. teman-teman karena di Mereka setiap taunya kita bener fan-fan aja. fan-fan Cuma kan aja. kita yang ngerasain kan. Bener banget. Karena memang yang kalian lihat itu anak band itu nggak semudah apa yang kalian lihat, nggak seenak yang kalian lihat. Ada lika-likunya juga. Bener Namanya banget. juga tim. Pasti menyatukan satu kepala itu sulit banget. Bener Ya banget. kan? Kalau boleh tahu keluh kesahnya di dalam itu sendiri apa aja sih kalau boleh tahu? Lebih ke jadwal latihan sih. Oh, jarang latihan. Jadwal latihan. Oh, jadwal latihan. Oke. Jadwal latihan. Kadang kan apa ya? Nggak kompaknya tuh di situ. Jadi kita tuh kadang nggak balance gitu, nggak seiring gitu nggak kayak. seiring. Ya, lu pengen Dia kayak bilangnya gini, bisa. lah, bisa. Ya, dia bilang bisa, tanya nggak bisa. Nggak bisa. Kita udah nunggu lama gitu. Sebenarnya sepele sih halnya, cuman kan kalau dari bisa situ dikomitmen, aja, komitmen dari lah situ ya. aja kita udah bisa tahu gitu. Oke, berarti lebih tepatnya kurangnya komunikasi kayaknya. Iya, benar banget. Ya memang itu hal yang lumrah ya kalau kakak lihat. Karena Benar. memang ya kita nggak tahu tuh, besok aja kita nggak tahu. Ya kan yang kita udah nepatin, udah ngasih jadwal, tiba-tiba nggak bisa karena satu kendala, itu mah udah hal aja sih sebenarnya. Gitu. Untuk cita-cita dari Indah sendiri di Isiki nih ya, Indah itu punya cita-cita nggak sih? Gua harus bisa bawa band ini maju. Ada nggak? Yang pastinya ada ya. Ada. Oke. Tapi Indah kalau tuh yang pengennya- lainnya, kalau yang lainnya enggak, Indahnya aja. Ya, Indah harus berusaha buat mereka bilang iya. Oke. Itulah Gimana caranya? fungsi dari vokal iya ya, benar. vokalis. Gimana caranya biar kita semuanya seide gitu. Oke. Nggak cuma Indah doang, tapi mereka juga. Bener banget. Dan kalau kakak lihat ya, kalau Ya, kakak lihat jantungnya itu ada di kamu. jantungnya. Jantung Wah, Isiki itu sendiri. karena saya sebagai vokalis. Iya, karena kamu punya warna dan karakter sendiri di band Iya, itu. benar. Makanya kakak dan kawan-kawan itu pengen tahu lebih dari Isiki sendiri gitu. Iya. Ya nggak sih? Iya banget. Untuk biasanya sih ada fans nggak sih sebenarnya, fanbase sendiri udah buat belum? Kalau buat situ mungkin belum sampai kali Belum ya. sampai ya. Belum. Tapi Cuma angan-angan ke sana ada. ada lah pastinya. Oke. Iya ada. Ada. Cuma kayak lebih kalau ke fanbase gitu nggak ada sih. Cuma Nggak ada. cuma sekadar mereka ya udah suka aja gitu. Suka aja. Iya, suka aja. Kadang kan kayak ya minta nyanyiin ini gitu. Maksudnya coba sih nyanyiin lagu lo secara original, gue pengen denger. Ntar gue share ke teman-teman gue. Gitu aja. Gitu aja ya. Berarti memang aktif di media, Instagram. Iya benar, media sosial. Media sosial. Oke. Untuk harapan Isiki sendiri nih, melihat pandemik seperti ini, gimana? Ya, Pengen cepet-cepet lah ya. semoga lah. Semoga ya. Udah kangen Biar manggung semuanya ya? balik kayak dulu lagi. Bener ya. Santai-santai aja, enak-enak aja gitu. Kangen manggung gak sih? Banget sih. Banget ya. Iya banget. Latihan juga kangen gak sih? Kalau latihan kita masih latihan gitu, cuma sesekali aja. Sesekali Ya, 2 kali. Iya, benar. Pernah ada trouble gak di dalam Isiki sendiri? Crash, entah beda pendapat sampai memang ngambek-ngambekan itu ada nggak? Kebetulan di band itu mereka udah pada dewasa sih daripada ini. Oke, berarti memang Indahnya sendiri yang paling muda. Sama basisnya sih. Basisnya sendiri. Ya, sama masuk kuliah juga. Oke. Cuma kan yang lainnya kayak gitaris, drummer kan mereka udah pada dewasa daripada Indah. Jadi mereka ya kadang kan terima pendapat Indah ya mungkin
biar nggak ada konflik kali, jadi mereka terima-terima aja. Jadi Ya gitu kadang gitu. Indah juga misalnya nerima apa, misalnya mereka ngasih pendapat nih, mereka ngasih masukan, Oke. ngasih masukan yang membangun. Ya Indah terima aja, karena memang Indah tahu apa yang mereka kasih ya itu pasti yang terbaik gitu. Nggak mungkin kita di satu band ada satu orang yang mau ngejelekin, tuh nggak mungkin. Jadi semua pendapat tuh pasti diterima gitu. Nggak ada yang sampai, ya mungkin ada beda pendapat, cuma nggak sampai kayak marah-marah atau ngedumel gitu, enggak sih. Nggak ada kayak gitu. Enggak, kamu tanya. Saling menerima. Oke, enggak, kamu tanya nih secara personal kamu ya. Kamu kenapa pengen jadi anak band? Emang anak band ada duit? Sebenarnya bukan lebih ke duit sih. Oke, lebih menyalurkan hobi. Iya. Berarti kalau kakak kenal lagi, kamu kalau nggak dibayar di band itu sendiri mau? Kalau nggak dibayar di band itu sendiri, ya kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Kamu yang benar-benar ikhlas menjalani. Karena dari dulu gini nih ya. Oke. Aku jelasin sedikit ya. Oke. Dari dulu tuh aku pengen banget jadi penyanyi. I want to be a singer. Oke. Sampai pada akhirnya aku ketemu sama teman-teman yang satu circle sama aku gitu. Pengen ngebuat pengen ngebangun, maksudnya pengen ngebuat band lah gitu. Terus ketemu sama mereka, sama-sama ngungkapin pendapat lah ya. Ini dari satu ini. Jadi ya udah terbentuklah itu. Nah, jadi biasanya nih ya, ketika kita sudah ada nama di band itu, biasanya ada banyak banget, nggak salah satu band, bahkan banyak puluhan, itu pasti banyak banget godaan untuk lulus jadi solo aja deh, duitnya banyak. Apakah nanti ke depannya untuk Indah sendiri bakal ninggalin Isiki setelah di atas nanti? Seperti vokalis-vokalis lainnya. Kalau buat ke depannya kita nggak tahu sih ya. Oke. Tapi dari Indahnya sendiri coba. Kalau dari aku sendiri kayaknya enggak deh. Karena memang udah bener-bener nyaman gitu. Yakin? Iya, aku yakin ya, udah nyaman di Isiki ya. Nyaman nih. Semua itu berawal dari nyaman. Nyaman, oke. Oke, misalnya nih ada salah satu label besar yang pengen menaungi kamu, pengen ngambil kamu. Ayo, misalnya saya nih sebagai dari pihak label atau manajemen. Indah, saya berminat untuk istilahnya untuk mengadopsi kamu di label saya dengan bayaran segini dan saya janjikan kamu bakal tenornya segini. Tinggalin Isiki gimana? Maksudnya gini lah, kita pertimbangin lagi ya. Karena kan nggak semua tuh bisa apa ya, diganti sama, kayaknya sebenarnya uang aja nggak cukup gitu. Kita lihat lagi ke belakang, kita awalnya dari mana, kita berdirinya gimana. Tapi kalau misalnya nih dari Isikinya sendiri, mohon maaf untuk Isiki siapapun, semua personelnya mohon maaf, di sini gue cuma tanya ya. Dari misalnya Isiki sendiri tidak ada panggung lagi, sepi job, dan banyak label yang pengen Indah masuk ke label mereka, gimana? Apakah bakal tetap di situ? Sedangkan salah satu keadaan yang maksa, ya Allah, gue sekarang udah diincar berapa label nih, tapi Isikinya sendiri udah nggak dipanggil lagi, udah nggak ada konser. Ya kita realistis aja ya, kita butuh duit. Dari Indah sendiri gimana? Berarti itu tentang keadaannya. Kalau udah kayak gitu ya kenapa enggak, cuma kita omongin lagi di belakangnya gitu. Pasti kita omongin lagi. Ya kalau kayak gitu ya mungkin diterima, cuma ya itu kita balik lagi ke teman-teman kita balik lagi ke tim kita rundingin gimana baiknya. Kan karena Indah juga pasti butuh pendapat mereka juga. Iya, benar banget. Ya, mereka juga pasti mau yang terbaik buat Indah. Kalau memang menurut mereka Indah beralih ke yang lain itu yang terbaik, ya kenapa enggak? Yang penting komunikasi dan pendapat aja. Pendapat ya? Iya, pendapat dari mereka. Berarti lebih tepatnya ya kita rundingan dulu nih gimana baiknya gitu. Iya, benar banget. Nah, dari Isikinya sendiri, misalnya nih ketemu orang baru dan mereka melihat ada potensi yang lebih baik daripada Indah. Indah dikeluarin dari Isiki, gimana tuh? Apakah Indah bakal jadi Indah yang dulu atau gimana? Pastinya ada ya rasa kecewa. Pastinya. Karena kalau rasa kecewa pasti ada. Ya,
secara Indah digantiin kan posisinya Oke, berarti. berarti. Indah tergantikan kan. Gitu. Ya pasti Sedih banget. Sedih nggak sih? sedih lah. Sedih ya. Jangan dibayangin makanya. Ya coba buat solo sih, lebih ke solo. Kalau buat kayak berpaling ke band lain mungkin enggak, paling ke solo aja. Ke solo. Nah, misalnya nih, Indah sudah ketemu di zona jadi penyanyi solo. Itu pasti bakal ada godaan-godaan di depan, itu pasti ada. Iya, pasti ada. Pasti ada. Nah, Indah untuk menyikapi itu gimana sih supaya meskipun gua solo, gua harus tetap stay di Isiki gimana pun. Itu Indah tuh nyikapin gimana sih? Balik lagi ke ini, ke komitmen awal. Iya, balik lagi tentang kenyamanan. Iya, pasti semua itu balik lagi ke awal. Gue nyaman loh di sini. Ya kenapa gue nggak di sini aja? Nah, kalau gue misalnya gabung ke yang lain, pasti gue menyesuaikan lagi, harus ngulang dari awal lagi. Itu yang bikin ribet sebenarnya. Misalnya nih, salah satu dari pihak label besar di Indonesia seperti Trinity ataupun Naga Suara yang ingin melabelkan kamu sebagai penyanyi solo, kamu bakal tetap di Isiki atau mengambil kesempatan yang gak datangnya 2 kali? Label besar loh itu, Trinity. Label besar, ya. Dan Naga Suara. Trinity kita tahu ada Rosa dan Ungu, kalau nggak salah ya teman-teman. Naga Suara ada Republik dan kawan-kawan. Kita tahu tujuan kita dari awal kan pastinya buat menjadi besar. Kalau memang ada peluang yang bikin Ida lebih besar, kenapa enggak? Jadi anak-anak Isiki dari kawan-kawannya udah denger ya dari. Cuma ya itu tadi yang kata Indah tadi, kita omongin lagi, kita roundingin lagi gimana pendapatnya gitu. Pasti Indah juga butuh mereka gitu. Ya. Entah gabung atau terlepas, pasti Indah butuh mereka. Nggak bisa lepas sendiri kita aja, nggak mungkin. Untuk dari Isikinya sendiri nih, untuk Indah, kalian nggak mau tuh untuk nyoba nawarin diri ke kafe Bandar Lampung, tadi mana kayak contohnya salah satu adalah ya yang nggak bisa kakak sebutin, salah satu kafe ada di Antasari. Iya benar. Dan seputaran itu, emang kalian nggak mau? Sebenarnya bukan yang nggak mau, cuma Indah pernah bilang pernah coba buat menawarkan diri, terus mereka bilang banyak yang kayak kalian gitu, banyak yang mau nawarin diri. Kita tuh kayak direndahin gitu, kayak banyak yang lebih dari kalian gitu. Wow. Tega ya? Tega nggak sih? Iya, makanya kaget gitu kan. Nah, setelah Indah dengar statement gitu, apa yang ada di isi kepala Indah sendiri? Gue harus buktiin gue bisa lebih dari. Iya benar, tapi dari situ mereka malah mereka tuh sebenarnya bukan nyari band sih, lebih tepatnya kayak vokalis doang kayak gitu, kayak satu-satu aja kayak nyabut gitu. Kalau buat kayak, karena mungkin mereka butuh vokalis. Nah dari situ Indah pernah ditawarin, mau nggak gini-gini. Sama Indah kemarin aja kan ngomongin band nggak mau, giliran vokalis doang mau. Iya gitu. Ya kadang Indah nggak terima sih, maksudnya. Cuma kalau memang lagi benar-benar bisa, pasti Indah ambil. Kayak kemarin kan bisa tuh. Oke, keren banget ya teman-teman dari Indah, salah satu personil Isiki Band. Isiki, gimana sih? Gue nih belibet nih, Isiki atau Isiki? Gimana sih? Iya kayak biasa, Isiki Band. Isiki Band. Ya. Oke, dari nama sendiri tuh ngambilnya dari mana sih? Apa nama singkatan dari kalian semua? Enggak, bukan singkatan. Sebenarnya ada sejarahnya pasti bakal. Apa tuh kalau berarti? Ada salah satu personil dari Isiki Band, dia yang ngasih kan gitu, kayak cinta Jepang gitu. Jadi ya itu dia ngambilnya dari situ. Nah, untuk pecinta Jepang nih, kamu bilang kayak Jepang ya. Kenapa genre kalian nggak ke sana aja? Karena memang ya kayak wibu gitu, lagu-lagu wibu. Enggak wibu. Ya cuma mau ngambil nama bandnya aja. Isiki. Ya, genrenya mah udah beda lagi. Isiki itu sendiri apa sih artinya? Ada artinya nggak sih? Atau memang nama-nama basing-basing lah gitu? Isiki itu sebenarnya artinya itu satu warna. Jadi kita itu menyatukan warna-warna lain. Gimana caranya biar kita tuh bisa satu warna. Gitu. Oh, jadi itu artinya. Iya, benar banget. Tepuk tangan dong. Oke, harapan dari Doris
Doris lagi, Indah deh ya. Yang apa aja Doris Indasari. Oke, Doris Indasari ya. Untuk Indah sendiri di Isiki dan Isikinya juga mewakili teman-teman lain. Harapan lu untuk kedepannya sendiri gimana nih? Silahkan. Ya, buat Isiki ya termasuk saya sendiri. Ya semoga kita makin kompak. Karena semua tuh berawal dari kekompakan kita. Gimana caranya kita ngebangun band itu biar lebih maju, gimana caranya kita ngebentuk band itu biar lebih dikenal sama banyak orang. Kan awalnya dari kompak tuh. Nah, makanya Indah di sini pengen banget kita tuh kompak, kita tuh jadi lebih better lah dari sebelumnya gitu. Ya on time gitu. Ya pokoknya kita klopin lagi lah. Ya, pokoknya kita lebih kompakin lagi. Biar kita bisa buktiin ke mereka kalau kita bisa lebih maju daripada yang lain. Wih, mantep banget ya, keren banget. Wah, Indah, thank you banget udah mau mampir di Mr. Bean Channel. Semoga kuliahnya cepet selesai. Sekarang naik semester 3 berarti. Semester 3. Ya, semester 3 mungkin kurang lebih 2 tahun setengah lagi ya. Ya, 2 tahun kurang lebih segitu. Ya, semoga dari Indah sendiri dalam menjalani kuliahnya cepat kelar, dan di Isiki Band juga semoga menjadi band asal Lampung yang cukup terkenal, mengikuti kakak-kakaknya. Dan semoga juga ya Isiki makin top lah ya. Makin melebarkan sayap untuk di industri musik. Jadi itu tadi teman-teman obrolan kita bersama Indah. Gak salah lagi kan kakak ya? Iya, gak salah. Jadi oke, thank you banget buat kalian semua yang udah nyaksin video ini dari awal sampai akhir. Lah, inilah mereka. Ada anak-anaknya di belakang layar, dan salah satu personil mereka, Doris Indasari ya. Iya, Doris Indasari, thank you banget udah mau mampir sini sama kakak dan ngobrol-ngobrol bareng. Dan semoga bakal ada single-single selanjutnya yang bakal meledak di Madar Lampung, dan semoga rezekinya makin lancar ya. Amin. Dan thank you banget buat kalian semua. Jangan lupa nih untuk kalian semua, jangan lupa untuk like, comment, and share. Nah, ya. Oke, sama kalian silakan isi kolom komentar. Kalian mau Kak undang siapa, undang ini tuh terserah kalian, dan isi aja. Gue bakal undang. Oke, thank you banget. Iya, Kak. Thank you banget buat kalian sahabat-sahabat santuy yang ada di rumah. See you. Bye.